Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Pada pertemuan sebelum ujian tengah semester, kita sudah mempelajari penyelesaian dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, setelah ujian tengah semester ini, kita akan mempelajari penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, pada pertemuan pertama dari setelah UTS, kita akan mempelajari dari siklus akuntansi perusahaan dagang untuk akun dan tahap pencatatannya. Jadi teman-teman tentu masih ingat ya siklus akuntansi. Jadi bagaimana melakukan penyelesaian siklus akuntansi mulai dari bukti transaksi, dicatat pada jurnal umum, posting ke ledger, menyusun neraca saldo, melakukan adjustment dan menyusun laporan keuangan, serta membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik jika diperlukan. Nah, tentunya baik pada perusahaan jasa maupun pada perusahaan dagang secara siklus akuntansinya sama. Namun nanti kita akan pelajari di mana letak perbedaannya, yaitu letaknya ada di siklus operasinya. Nah, kalau pada perusahaan jasa ya, kita tahu kan kegiatannya adalah memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Gitu ya. Jadi secara sederhana yang namanya perusahaan dagang itu ya membeli barang dari supplier atau vendor dan menjual barangnya kembali kepada customer. Kegiatannya ya jual beli aja gitu ya, tanpa mengubah wujud barang tersebut. Kemudian, perusahaan dagang pada rantai nilai posisinya bertingkat ya. Mulai dari grosir atau pedagang besar, biasanya suppliernya gitu ya adalah perusahaan manufaktur dan customernya salah satunya adalah distributor. Nah, level di bawahnya adalah distributor. Biasanya menguasai pangsa pasar di area tertentu. Nah, customernya adalah pedagang eceran atau retailer. Kemudian ada di level yang paling bawah adalah bisnis retail. Nah, customernya adalah pengguna akhir dari barang atau konsumen atau customer gitu ya. Nah, contoh dari perusahaan dagang apa? Ya seperti yang kita ketahui ya, ada Alfamart, Transmart, Gramedia gitu ya. Jadi kan kita tahu, jadi mereka itu kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang. Kemudian kalian juga perlu tahu bahwa sumber utama dari penjualan barang dagang itu biasanya dicatat pada akun yang namanya sales atau penjualan ya. Nah, kalau pada perusahaan jasa, kita mengenal istilah penjualannya adalah service revenue gitu ya. Jadi nanti biasanya akunnya itu berbeda. Kalau pada perusahaan jasa service revenue ya pendapatan jasa. Nah, kalau pada perusahaan dagang, akun penjualan barang dagangnya disebut dengan sales. Berikutnya adalah kita ngebahas mengenai income measurement. Income measurement ini adalah perhitungan penghasilan. Kalau pada perusahaan dagang kan kita tahu ya, karena yang diperjualbelikan pada perusahaan dagang adalah barang berwujud ya, berbeda dengan jasa. Maka perhitungan net income-nya tentu berbeda dengan perusahaan jasa. Kalian tentu ingat ya, kalau pada perusahaan jasa kan perhitungan net income-nya gitu ya, hanya sales revenue dikurangi dengan expense, beban-beban. Nah, kalau pada perusahaan dagang, perhitungan net income-nya ini lebih panjang gitu ya. Jadi sales revenue ya, pendapatan penjualan ini nanti less dikurangi dengan yang namanya cost of goods sold atau beban pokok penjualan. Jadi beban penjualan atau orang-orang sering menyebutnya dengan harga pokok penjualan adalah total biaya barang dagangan yang terjual selama satu periode. Jadi keseluruhan total biaya untuk perusahaan memperoleh barang dagang tersebut. Contohnya ya, biaya pembelian, ongkos pembelian.
Tapi nanti lebih jelasnya akan ada perhitungan untuk memperoleh cost of goods sold. Nah, jadi kemudian selanjutnya sales revenue dikurangi dengan beban pokok penjualan ini akan menghasilkan yang namanya gross profit atau laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan beban operasi, operating expense. Yang berkaitan dengan beban operasi ini berkaitan dengan beban penjualan dan juga beban administrasi. Nah, nanti kalau dirinci lebih lanjut masih ada unsur pendapatan dan beban di luar usaha. Beban bunga, ada juga beban pajak. Nanti barulah setelah dikurangi nanti menghasilkan yang namanya net income atau net loss gitu ya. Jadi income measurement pada perusahaan dagang itu panjang. Mulai dari sales revenue dikurangi dengan beban pokok penjualan menghasilkan gross profit ya. Nanti gross profit dikurangi dengan operating expense yaitu beban penjualan dan juga beban administrasi, baru nanti menghasilkan net income atau net loss. Berikutnya adalah siklus operasi. Jadi kalau pada perusahaan jasa maupun pada perusahaan dagang itu terdapat siklus operasi yang berbeda. Nah, pada umumnya tentu perusahaan dagang itu lebih panjang siklus operasinya daripada perusahaan jasa. Kalau pada perusahaan jasa ya, di sini service company ya, perusahaan memberikan jasa kepada pelanggan. Nah, kalau misalnya jasanya belum dibayar oleh si pelanggan, maka muncul account receivable atau piutang. Kemudian ketika menerima uang ya, receive cash, memperoleh uang gitu ya, cash. Nah, begitu seterusnya, nanti perform service lagi, muncul account receivable lagi, menerima uang. Nah, jadi perputarannya begitu ya. Kalau pada merchandising company ya, pertama perusahaan harus memiliki cash dulu, memiliki modal dulu untuk pembelian inventory atau persediaan. Jadi mempunyai cash dulu, mempunyai uang dulu, modal gitu ya. Lalu perusahaan membeli inventory, membeli persediaan. Setelah ada merchandise inventory ya, persediaan barang dagang, kemudian barang tersebut dijual, sell inventory. Muncul apabila penjualan secara kredit, maka muncul account receivable. Kemudian piutangnya dilunasi oleh pelanggan, menerima uang tunai. Nah, baru menerima uang tunai, lalu lanjut lagi. Beli lagi barang dagang, memperoleh barang dagang, dijual barang dagangnya, muncul account receivable. Jadi begitu perputarannya. Jadi tanpa saya jelasin pun sebetulnya teman-teman sudah paham siklus operasinya kalau dilihat dari gambar gitu ya. Kalau perusahaan jasa perform service, muncul account receivable, nerima uang gitu ya. Kalau pada perusahaan dagang punya modal gitu ya, membeli barang dagang, membeli persediaan, terus kemudian ada barang dagang, terus barangnya dijual, baru muncul account receivable. Nah, kemudian baru si customer membayar gitu ya. Berikutnya kita bahas flow of cost atau arus biaya atau akuntansi biaya pada perusahaan perdagangan. Kalau dengar akuntansi biaya pasti langsung berpikir pada jenis perusahaan manufaktur. Namun pada akuntansi biaya pada perusahaan dagang juga ada, hanya saja lebih sederhana. Nah, bagaimana formulanya? Formulanya adalah beginning inventory, persediaan barang dagang awal, ditambah dengan cost of goods purchase, nanti akan menghasilkan cost of goods available for sale atau barang tersedia untuk dijual selama satu periode. Nanti biaya perolehan barang tersedia untuk dijual ini dibagi menjadi dua, yaitu cost of goods sold atau beban pokok penjualan dan juga ending inventory, persediaan akhir. Persediaan akhir ini adalah biaya perolehan barang dagangan pada akhir periode yang masih tersedia yang akan dijual pada periode berikutnya. Dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode perpetual, yang kedua metode periodik. Untuk metode perpetual, secara sederhana perpetual diartikan pencatatan persediaan secara terus-menerus.
Dampaknya ketika terjadi pembelian, akun persediaan barang dagang atau inventory dicatat di debit. Dan ketika terjadi penjualan pun akan mengkredit persediaan barang dagang atau inventory. Sehingga kita nanti di akhirnya gitu ya, kita dapat mengetahui saldo atau nilai persediaan setiap waktu. Kemudian yang kedua, biaya pengiriman, retur, dan pengurangan harga beli dan diskon pembelian diperhitungkan langsung dalam persediaan barang dagang. Yang ketiga, beban pokok penjualan di debit atau bertambah dan persediaan barang dagang berkurang atau dikredit setiap kali terjadi penjualan. Yang keempat, perhitungan fisik dilaksanakan untuk mengecek ketepatan saldo persediaan barang dagang. Nanti untuk metode perpetual nanti kita akan ada ilustrasi soalnya ya, untuk agar teman-teman lebih mudah memahami dari setiap konsep narasi yang 4 ini gitu ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode periodik. Dikatakan metode periodik karena saldo persediaan dan barang dan beban pokok penjualan hanya bisa diketahui secara periodik. Gitu ya. Kemudian ketika ada pembelian barang dagangan yang didebit adalah purchase. Jadi ketika ada pembelian barang dagang, maka yang didebit adalah purchase gitu ya. Nah, kalau yang perpetual kan ketika ada pembelian barang dagang, dicatat di debitnya adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Tapi kalau pakai metode periodik, ketika ada pembelian yang dicatat di debitnya adalah purchase atau akun pembelian gitu ya. Kemudian mutasi persediaan barang dagang hanya diketahui apabila perusahaan melakukan perhitungan fisik di akhir periode atau melakukan stok opnam. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui persediaan barang dagang hanya dengan perhitungan secara fisik. Dan beban pokok penjualan dihitung dengan rumus ya, dengan formula. Jadi persediaan awal ditambah dengan pembelian, ada barang tersedia untuk menghasilkan barang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan persediaan akhir baru menghasilkan beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Tapi sebetulnya kalau kalau pada masa kini gitu ya, sebetulnya sih nggak terlalu repot untuk melakukan stok opnam ya, walaupun tentunya kalau di masa audit juga kita perlu stok opnam. Tapi biasanya perusahaan dimudahkan dengan yang namanya barcode reader gitu ya. Jadi perusahaan atau akuntan gitu ya, tidak terlalu begitu capek gitu ya untuk melakukan perhitungan fisik. Terkait dengan biaya pengiriman, ada 2 ketentuan. Yang pertama, kita mengenal istilahnya FOB shipping point. Dan yang kedua adalah free on board destination. Jadi kalau pada FOB shipping point, pembeli yang membayar biaya pengiriman. Yang bayar biaya pengiriman adalah si pembeli. Jadi artinya barang sudah diterima serahkan sejak di titik pengiriman. Risiko barang dalam perjalanan sudah beralih ke pihak pembeli. Gitu ya. Nah, kalau FOB destination, penjual yang membayar biaya pengiriman. Nah, kalau misalnya nih kalian beli barang di Shopee gitu ya, beli barang di akun Shopee, terus kemudian kalian sebagai customer yang menanggung biaya pengiriman, ongkos kirim gitu ya, misal menggunakan JNE, Tiki gitu ya. Nah, artinya di situ menggunakan FOB shipping point gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau penjual yang menanggung maka disebut dengan biaya pengiriman FOB destination. Berikutnya kalian juga perlu mengenal termin pembelian diskon. Jadi biasanya nanti di contoh-contoh soal ada termin-termin seperti ini, kalian jadi perlu tahu. Ini 2/10 N/30, artinya apa?
dapat diskon 2% jika dibayar 10 hari dari tanggal faktur. Jatuh tempo 30 hari dari tanggal faktur. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tulisan 1/10 EOM gitu ya, end of month, diskon 1% jika faktur dilunasi dalam waktu 10 hari pertama dalam bulan berikutnya. Jadi dapat diskon nih 1%. Kalau dilunasinya itu dalam kurun waktu 10 hari gitu ya. Kemudian N/10. Jadi pembayaran bersih harus dilakukan dalam waktu 10 hari pertama bulan berikutnya. Gitu. Jadi biasanya nanti di contoh-contoh soal akan familiar dengan istilah-istilah ini. Jadi kalian perlu paham juga gitu ya, agar mengerjakan soalnya nanti nggak salah. Berikutnya adalah jurnal pencatatan akuntansi baik transaksi penjualan maupun transaksi pembelian untuk perusahaan dagang baik dengan metode perpetual maupun dengan metode periodik. Jadi di sini saya ngambil dari buku Kieselwegen dan juga Kimmel ya. Jadi ada metode perpetual, metode periodik untuk transaksi pembelian maupun untuk transaksi penjualan. Cara bacanya dari tabel ini adalah kalian mengabaikan nilainya ya, cukup fokus di jurnalnya saja karena ini saya ngambil dari bukunya Kiso ya. Jadi kalian cukup fokus di jurnalnya, abaikan untuk nilainya. Jadi di sini cara bacanya adalah untuk transaksi pembelian. Nah, pembelian barang secara kredit nih. Mau pakai metode perpetual. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah pembelian secara kredit merchandise inventory pada account payable. Gitu ya. Nah, kalau pada metode periodik gimana kalau kita beli barang dagang? Nah, di debitnya adalah purchase. Jadi tadi pada slide sebelumnya udah ada penjelasannya ya. Kalau pakai metode perpetual kan mutasi dari barang dagang tuh dicatat secara terus-menerus gitu ya. Jadi kalau ada pembelian, di debitnya merchandise inventory. Jadi mutasinya itu kelihatan, mutasi debit kreditnya. Tapi kalau pakai metode periodik, di debitnya hanyalah purchase. Terus bagaimana kalau biaya angkut, freight cost ya, beban angkut, pembelian? Di debitnya adalah kalau pakai metode perpetual merchandise inventory pada cash. Kalau pakai metode periodik, kita di debitnya adalah freight in atau beban akun pembelian pada cash. Kemudian kalau ada retur pembelian, misalnya kita beli barang dagang nih, kita beli barang dagang, tapi ternyata barangnya itu rusak gitu ya, reject. Nah kita mau retur kan. Nah gimana kalau kita mau retur? Ini masih berkaitan dengan transaksi yang tanggal 4 ya. Jadi kalau mau retur adalah kalau kita sebelumnya belinya secara kredit ya, maka account payable-nya tentu berkurang, hutang kita berkurang. Nah barangnya otomatis kita balikin kan. Kalau kita mau retur barangnya kita balikin, maka merchandise inventory-nya dikredit. Nah hutang kita juga berkurang, jadi account payable-nya posisinya di debit. Kemudian kalau pakai metode periodik gimana? Kalau pakai metode periodik, account payable-nya sama di debit ya. Nanti di kreditnya adalah purchase, return, and allowance. Gitu. Jadi nggak ada mutasi dari merchandise inventory-nya. Gitu ya. Nah pasti kalian nyampe ke transaksi ketiga ini mulai paham perbedaan dari perpetual maupun periodik. Kemudian untuk berikutnya ya, pembelian diskon dengan diskon ya. Kalau dengan diskon di debitnya account payable gitu ya, nanti di kreditnya adalah merchandise inventory-nya dan cash gitu ya. Kemudian kalau dengan periodik account payable di debit, di kreditnya cash dan purchase diskon. Nanti transaksi purchase diskonnya, nama akunnya adalah transaksi diskonnya, nama akunnya adalah purchase diskon kalau yang periodik. Kalau yang perpetual, kalau diskon transaksi di kreditnya adalah merchandise inventory.
Kemudian bagaimana kalau transaksi penjualan? Kalau transaksi penjualan dengan metode perpetual, misalnya penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit, tentu kita di debitnya adalah account receivable, ya, piutang di debit, di kreditnya kita akui sales revenue-nya, penjualannya ya, pendapatan penjualannya. Itu kalau metode yang perpetual. Kalau metode periodik, account receivable pada sales revenue sama. Tapi di sini bedanya kalian lihat di bawah ini ya. Kalau metode perpetual, kita mencatat beban pokok penjualannya ya. Jadi cost of goods sold pada merchandise inventory. Jadi ada 2 jurnal kalau transaksi penjualan untuk metode perpetual. Sedangkan metode periodik tidak ada jurnal. Tidak perlu. Karena nanti akan ada perhitungan secara manual ya untuk yang metode periodik. Seperti di slide yang sebelumnya yang telah dijelaskan. Nah, bagaimana kalau ada retur? Kalau ada retur, jurnalnya di metode perpetual adalah sales return and allowance di debit, di kreditnya account receivable, sama di periodiknya juga sama. Hanya saja ada ini, kalau di perpetual akun tambahan, jurnal tambahan yaitu merchandise inventory pada cost of goods sold, sedangkan di periodik tidak perlu, no entry ya. Kemudian kalau cash receive on account with a discount. Jadi gimana kalau misalnya kita nerima uang secara diskon gitu ya, kita memperoleh pelunasan dengan diskon, maka cash sales discount pada account receivable. Nah, baik metode perpetual maupun periodik ini sama. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan siklus akuntansi perusahaan dagang untuk akun dan tahap pencatatannya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas soal tentunya ya, baik untuk transaksi penjualan maupun pembelian, untuk metode periodik maupun untuk metode perpetual. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.